Indonesia merdeka, demokrasi rakyatnya, Pancasila dasarnya, Republik negaranya. Demokrasi, jaya, jaya, jaya. Om Swastiastu. Salam Trisma. Perkenalkan, kami dari kelompok demokrasi dari kelas 11 MIPA 5. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang pelaksanaan Pilkada 2020? Pelaksanaan Pilkada tahun ini yang ditunda dilaksanakan pada tanggal 23 September menjadi 9 Desember 2020. Namun akibat pandemi COVID-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU nomor 179 garing PL.02/KPT garing 01 garing KPU garing 3 garing 2020. Yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020. Penundaan beberapa tahapan Pilkada dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Dan dampak negatifnya, belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Karena mengingat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19, dan karena hal ini belum tahu pasti kapan akan dilaksanakan Pilkada tahun ini, hingga situasi memungkinkan untuk dilaksanakan Pilkada 2020. Tujuan Pilkada: memilih kepala daerah, yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota. Mempermudah pemerintah pusat untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan daerah, dan untuk menyalurkan suara rakyat dalam kebebasan untuk memilih wakil dari daerah mereka masing-masing. Asas pemilu. Asas pemilu yaitu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas pemilu dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Situasi pandemi. Wabah virus corona atau COVID-19 menyebabkan 4 tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 ditunda. Itu karena dalam tahap-tahap itu memungkinkan terjadinya interaksi dan persentuhan secara massal. Kalau kita lihat, kondisi itu kemungkinan pilkada serentak berpotensi ditunda sampai tahun depan. Sudah banyak negara yang juga menunda pemilu tahun ini, kurang lebih 20 negara. Bahkan terus bertambah dengan penundaan ada yang 1 bulan hingga 1 tahun. Prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sumber atau berasal dari pandangan hidup atau falsafah hidup dalam bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan menggunakan kecerdasan dalam pelaksanaannya. Kecerdasan di sini yaitu kecerdasan rohani, akliyah, rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Dalam hal ini dipercayakan kepada wakil rakyat, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara dan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia yang tujuannya bukan hanya menghormati HAM saja, tapi juga mengingatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yaitu dengan memberi kesempatan seluasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah, yaitu supaya bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran yang bertujuan membangun negara yang makmur oleh dan
dengan untuk rakyat Indonesia. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan masyarakat. Sesuai dengan nilai dasar dan nilai internasional. Yang pertama, nilai dasar atau nilai ideal adalah nilai-nilai relatif tetap atau tidak berubah yang berada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar Pancasila yang memiliki kekuatan hukum. Nilai instrumental terdapat dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara menurut UU Nomor 10 Tahun 2004. Nilai instrumental ini dapat berubah ataupun diubah. Akan tetap dilaksanakan dan langkah yang harus dilakukan agar pilkada tetap bisa terwujud. Rencananya pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Apabila masa darurat bencana virus COVID-19 ini mereda dan selamat-lambatnya pilkada ini harus dilaksanakan pada 2021 jika pandemi semakin memburuk. Dan langkah yang harus dilakukan agar pilkada tetap bisa terwujud yaitu melakukan pemilihan ke TPS yang sudah ditentukan dengan mengikuti protokol kesehatan dan melakukan pemilihan dengan berlandaskan asas-asas pemilu dan aturan-aturan yang berlaku. Belum. Saya sendiri belum menjadi pemilih pada tahun ini karena belum genap berusia 17 tahun. Yang akan saya lakukan diantaranya yaitu tidak ikut-ikutan demo ataupun menjelek-jelekkan salah satu calon, serta memberikan support kepada keluarga yang akan menggunakan hak pilihnya agar tidak menyalahgunakan hak pilihnya, dan mendukung jalannya pilkada tahun ini agar terlaksana dengan baik. Sekian. Saya belum menjadi pemilih tahun ini karena saya belum berusia 17 tahun. Dan yang akan saya lakukan yaitu memberikan support kepada keluarga yang akan menggunakan hak pilihnya, dan juga mendukung jalannya pilkada dengan cara tidak menjelek-jelekan salah satu calon menggunakan media sosial. Belum. Saya belum menjadi pemilih tahun ini karena belum berusia 17 tahun. Yang akan saya lakukan yaitu memberikan support kepada keluarga yang akan menggunakan hak pilihannya agar tidak menyalahgunakan hak pilihannya dan mendukung jalannya pilkada dengan cara tidak menjelek-jelekan salah satu calon. Belum. Saya belum menjadi pemilih tahun ini dikarenakan saya belum berusia 17 tahun. Yang akan saya lakukan adalah memberi support kepada orang tua atau keluarga-keluarga saya di rumah supaya tidak menyalahgunakan hak pilihnya dan mendukung jalannya pilkada dengan cara tidak menjelek-jelekan salah satu pihak pilkada lainnya. Di sini saya sendiri belum karena usia saya masih 16 tahun. Yang akan saya lakukan adalah mensupport keluarga saya agar menggunakan hak pilihnya dengan baik, memilih calon tanpa unsur paksaan, yaitu dengan menggunakan hati nurani, dan tidak sampai melakukan tindakan golput. Baik, sekian dari kami kelompok demokrasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Salam Trisma.